Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Anissa Widya. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 10 khususnya untuk pelajaran biologi yang berkaitan dengan virus. Sebelum masuk ke materi, mungkin beberapa dari kalian sudah banyak sekali mendengar istilah virus. Nah, di video kali ini nanti kita akan memperdalam bagaimana struktur dari virus, kemudian awal mula ditemukannya virus, dan setelah itu kita akan membahas bagaimana virus itu bisa berkembang biak menjadi banyak dalam suatu tubuh makhluk hidup. Sebelum masuk ke ciri-ciri dari virus, kita masuk dulu ke sejarah penelitian atau penemuan virus. Pada tahun 1893, seorang ilmuwan yang berasal dari negara Rusia bernama Dmitri Ivanovsky, beliau meneliti tanaman tembakau, di mana tanaman tembakau itu pada bagian daunnya ada sebuah bercak berwarna kuning. Nah, bercak ini nantilah yang akan menyebar di bagian daun yang lain. Beliau kemudian mengambil ekstrak atau sari dari bagian yang terkena bercak warna kuning ini, kemudian ekstrak atau sarinya itu disuntikkan ke daun yang sehat. Nah, setelah disuntikkan sari atau ekstrak dari daun yang terkena bercak kuning, daun yang sehat itu ternyata akan juga berwarna kuning, jadi bercaknya akan menyebar ke seluruh bagian daun. Padahal beliau sudah melakukan proses penyaringan untuk ekstraknya itu menggunakan saringan bakteri. Ternyata menggunakan saringan bakteri itu tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan bercak kuning, malah bercak kuning itu tetap ada pada saat disuntikan ke bagian daun yang sehat. Nah, kemudian beliau ini menamai atau memberi nama virus yang ada pada daun tembakau itu sebagai tobacco mosaic virus atau virus TMV. Ini untuk sejarah ditemukannya virus, bahwa virus itu ternyata dia berukuran yang lebih kecil atau berukuran lebih kecil daripada bakteri. Lanjut ke slide ciri-ciri virus. Jadi virus itu dia bukan merupakan suatu tumbuhan atau hewan atau bakteri. Virus itu disebut sebagai makhluk peralihan, di mana dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia bisa melakukan proses perkembangbiakan atau proses memperbanyak diri dalam tubuh suatu makhluk hidup. Dan dia bisa dikatakan sebagai benda mati karena dia itu dapat dikristalkan atau dapat melakukan hibernasi alias dia tidur, tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian ciri yang selanjutnya, virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan bakteri, yaitu dengan rentang ukuran 10 sampai 400 nanomikro. Jadi untuk pengamatan virus itu tidak bisa dilakukan atau menggunakan mikroskop cahaya. Jadi dia harus menggunakan mikroskop elektron yang memiliki pembesaran ratusan bahkan ribuan kali untuk bisa melihat struktur virus yang secara kompleks atau secara lengkap. Nah, di samping ini adalah gambar dari bentuk tubuh virus. Ternyata virus itu dia memiliki bagian-bagian tubuh yang berperan pada saat dia menempel pada inang atau tubuh makhluk hidup. Yang pertama dari bagian atas, virus itu dia memiliki kapsid atau kepala. Di dalam kepala virus itu terdapat asam nukleat atau DNA. Nah, DNA ini nantilah yang akan digunakan virus untuk disisipkan atau dia masuk ke dalam tubuh inang dan atau tubuh makhluk hidup. Kemudian bagian leher ada selubung ekor dan juga di bagian jarum penusuk. Nah, di jarum penusuk ini
dia fungsinya sebagai penancap. Pada saat virus itu menancap pada tubuh makhluk hidup, jarum penusuk ini dia akan tertempel erat, dan kemudian DNA ini akan turun ke bawah melalui bagian leher, kemudian ke selubung ekor dan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, setelah itu nanti barulah virus dia bisa memperbanyak diri di dalam tubuh makhluk hidup. Semua jenis virus itu dia dikatakan sebagai patogen atau berefek negatif. Tidak ada virus yang berefek positif. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri kita ada bakteri yang positif, ada bakteri yang berperan secara negatif. Cuma kalau virus, semuanya jenis virus itu dia memiliki sifat atau efek negatif bagi makhluk hidup yang ditumpangi. Karena dia fungsinya atau perannya dia sebagai parasit. Maksudnya parasit di sini adalah dia mengambil sari-sari makanan atau nutrisi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu lama-kelamaan dia akan kekurangan nutrisi sehingga dia bisa mati. Nah, kemudian ini adalah contoh bentuk-bentuk virus. Jadi bentuk virus itu tidak hanya seperti ini, bentuk T, tetapi dia ada yang bentuknya bola, kemudian ada yang bentuknya polihedral. Jadi gabungan antara segi 4 dan segi 3 menjadi segi 6, kemudian ada juga yang bentuknya batang. Nah, contoh dari virus yang bentuknya batang itu adalah virus yang menyerang daun tembakau tadi. Jadi virus TMV itu bentuknya setelah diperbesar dia memiliki bentuk seperti batang. Kemudian ada adenovirus memiliki bentuk polihedral. Kemudian ada yang bentuknya bola. Nah, bentuk bola ini contohnya misalkan virus HIV dan influenza. Kemudian yang sekarang lagi booming itu virus corona. Nah, virus corona itu dia memiliki bentuk bola, di mana bagian pinggirnya itu adalah protein yang akan menyalurkan DNA, dan kemudian DNA itu akan mengenai tubuh makhluk hidup. Kemudian yang terakhirnya adalah virus T, bentuknya seperti huruf T, atau virus ini dia hanya menempel pada tubuh bakteri. Ini adalah contoh-contoh bentuk virus. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana virus itu dia bisa berkembang biak atau memperbanyak diri pada tubuh makhluk hidup. Jadi virus itu memiliki dua siklus atau dua macam jenis perkembangbiakan. Yang pertama adalah siklus atau daur litik, yang kedua adalah siklus atau daur lisogenik. Tahapannya itu sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan antara litik dan lisogenik ini nanti adalah pada tahapan akhir. Kalau pada tahapan lisis atau litik itu bagian dari inang atau bagian dari tubuh makhluk hidup itu dia akan rusak 100%. Tidak ada bagian yang hidup karena semuanya sudah terkontaminasi oleh virus. Cuma kalau dengan daur lisogenik, pada tahapan akhir nanti di bagian tubuh makhluk hidup itu dia masih ada tersisip DNA. Jadi DNA-nya virus tuh bergabung dengan DNA-nya makhluk hidup. Itu bedanya. Kita mulai dari tahapan yang pertama. Tahapan pertama ini disebut sebagai tahapan injeksi atau tahapan penyuntikan. Jadi DNA dari virus tadi masuk ke tubuhnya makhluk hidup. Contohnya bisa bakteri atau mungkin sel tubuh manusia atau sel tubuhnya hewan. Nah, kemudian DNA virus tadi akan menuju atau mendekat ke DNA makhluk hidup. Di sini dicontohkan makhluk hidupnya itu adalah bakteri. Jadi DNA-nya virus menuju ke DNA-nya bakteri. Nah, kemudian karena disisipi oleh DNA bakteri, DNA virus, kemudian bagian dari DNA bakteri itu dia mengalami kerusakan atau rusak, terkontaminasi, dan akhirnya dia rusak 100%. Jadi di dalam sini itu ada virion atau bagian tubuh virus yang masih ada di tubuhnya bakteri. Kemudian ini nanti bagian virusnya menembus keluar dan memecah sel dari tubuhnya bakteri. Ini untuk siklus litik.
Kemudian bedanya dengan daur atau siklus lisogenik ada di tahapan ini. Kalau di tahapan lisogenik itu tadi DNA-nya virus itu dia tidak merusak bagian dari DNA bakteri, cuma dia ikut menyisip saja. Kalau di di litik tadi dia merusak. Kalau di lisogenik dia menyisip atau masuk ke dalam. Sehingga dalam tubuh makhluk hidup itu atau dalam tubuh di sini contohkan bakteri itu ada sebagian yang memiliki DNA virus, jadi menyatu dengan DNA bakteri. Nah, kemudian setelah menyatu itu nanti dia akan melakukan proses membelah diri atau memperbanyak diri, di mana proses membelah diri nanti di dalam tubuhnya bakteri itu mengandung DNA dari virus. Itu bedanya antara daur litik dan juga daur lisogenik. Ya, oke, cukup sekian untuk pengenalan mengenai materi tentang virus. Jadi kalian bisa sambil melihat atau browsing materi yang lain untuk memperbanyak atau memperluas pengenalan mengenai virus. Jangan lupa untuk video ini bisa di-like dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.